Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya insya Allah hari ini dapat PCR, mudah-mudahan negatif. Jadi masuk klub alumni ya. Sehat. Insya Allah, insya Allah. Saya menyimak pagi-pagi tadi Mbak Sita ditelepon, saya langsung off-kan, lagi tahsin. Ya, jadi tua-tua begini juga saya ingin berubah. Tua-tua, Profesor Solihah. Perubahannya bukan alumni pesantren, bacaannya mungkin masih kurang bagus ya, tahsin tiap Sabtu Minggu, insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Teman-teman, saya mendengarkan tadi sekilas Mbak Sita tentang perubahan. Nah, kebetulan nih di era pandemi ini kita banyak mendengarkan istilah VUCA. Saya ingin menampilkan sedikit saja, panjang sih slide-nya, kalau tertarik nanti akan saya sharing juga panjang-panjang itu. Tapi VUCA ini adalah istilah yang dimunculkan lagi di masa pandemi ini, meskipun ini barang lama sebenarnya, 1987. Izin saya lagi cari supaya lebih pas ya, mana ini. Baik teman-teman, saya mencoba ini untuk singkat saja karena kebetulan pas dengar tadi Mbak Sita menyampaikan tentang perubahan. Nah, konsep VUCA ya, konsep VUCA ini bukan baru, saya kira teman-teman juga mungkin sudah banyak mendengar. Ini di 1987-an ya ditulis buku ini. Bagaimana di kondisi 1987-an itu ditulis oleh Warren bahwa kita ini berada dalam kondisi volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nah, yang mana ini yang dimaksud? Dan ini yang saat ini dengan masa pandemi, ini kita dipaksa. Kita udah terlambat 20 tahun sebenarnya untuk menyadari kondisi ini. Jadi kalau kita baru memaksa diri kita untuk berubah, mungkin sudah agak telat ketimbang negara-negara maju yang lain. US Army misalnya, US Army College, lembaga yang tentu sangat hierarki, itu menerapkan ini, ya, bahwa dalam banyak hal kita harus banyak berubah. Kenapa banyak berubah? Volatile ini, perubahan serba cepat. Teman-teman, kita menyadari perubahan ini dengan pandemi ya, 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah perubahannya kita bisa ketemu dari ujung Aceh, dari Papua mungkin, ada dari NTB ya, kita bisa ketemu, nggak ada pandemi, kebayangan kita hanya bertemu di somewhere dengan biaya mahal gitu kan. Nah ini volatile, cepat, serba cepat, turbulensnya cepat, sehingga apa yang dibutuhkan untuk kita bisa menjawab. Dan ini prakteknya bisa di sektor private, bisa di sektor publik. Kalau saya misalnya tadi Mbak Sita perkenalkan, saya ini direktur di Politeknik Talent Jakarta, juga guru besar di IPDN ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kemendagri, dan banyak berkecimpung dengan mahasiswa saya, lurah-lurah ya, di daerah-daerah ya, camat-camat. Ya, camat-camat gitu ya, kepala dinas gitu. Ya, mereka kalau nggak berubah, kalau dari sisi politik akan ditinggalkan publik. Nah, kembali lagi di pertemuan awal, publik yang bagaimana dulu, harus publik yang cerdas ya. Harus publik yang cerdas, mereka mendambakan pemimpin yang punya vision. Ke depan ini kita kemana? 10 tahun, 20 tahun ya, kita kemana? Nah ini, maka perubahan dengan serba cepat inilah dibutuhkan orang seperti apa, pebisnis seperti apa, inilah visionary yang bisa menggambarkan. Nah, kalau kata Mbak Sita tadi perlu piknik, benar banget. Pikniknya kemana? Jadi kita tidak lagi merasa oh kita benar sendiri, oh itu udah ketinggalan. Karena di luar sana dunia berubah cepat, kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita bahwa we on the right track, tidak melihat dunia luar, nah itu masalah. Contoh paling konkret ketika kita kena pandemi 2020 awal ya kan, negara tetangga kita itu udah closing border, Malaysia, Singapura, and then we keep saying, we are safe, kita negara tropis, kita nggak bakal kena, kita malah bercanda dengan COVID itu ya. Jamu lah, minum jamu. Oh iya, pokoknya kita bercanda. Kalau sebangsa kita rakyat jelata nih yang bercanda gitu, is okay lah ya, kita bercanda. Tapi kalau pemimpin publik, bercanda itu nggak boleh. Karena itu based on data, apa kata pemimpin publik itu nanti yang diikuti oleh rakyat, jadi rakyat juga meremehkan ya. Nah, borders itu malah kita buka kan, wisata kita buka besar-besaran misalnya pada saat itu. Visionnya kurang waktu itu. Bahwa ini ketika terjadi di Wuhan, dalam tempo sekejap itu kena juga kita. Padahal kita udah lihat TV bagaimana Italy yang kesehatannya ya, daya kesehatan, pertahanan kesehatan bagus, rumah sakitnya bagus ya. Tapi kan namanya pandemi kan one time dengan jumlah banyak ya kolaps semua kan negara maju. Apalagi kita. Ya, jadi vision itu yang dibutuhkan oleh pemimpin saat ini.
Yang kedua, yang Fuka ini yang dijelaskan ya dalam buku ini, dan ini juga kembali lagi teman-teman tadi contohnya luar biasa, saya juga belajar banyak. Uncertain, ada nggak sekarang kondisi pasti? Nggak ada. Semua kondisi serba tidak pasti. Ya, dari sisi kita masalah kesehatan, enggak masalah ekonomi ya. Perubahan-perubahan yang terjadi juga dicontohkan tadi. Nah, karena ada uncertainty, ketidakpastian itu, maka dibutuhkan pemahaman. Pemahaman bahwa ini ada plan A, plan B, plan C. Begitu banyak perusahaan sekarang ini yang perusahaan baru, karena bisa membaca vision, kemudian dia bisa memahami bahwa kondisi serba tidak pasti. Tapi begitu banyak perusahaan yang juga jatuh, ya, giant yang begitu besar ya, giant ini besar banget, nggak kebayang one day dia bisa jatuh, ya. Banyak toko-toko besar ya. Matahari Group. Banyak jatuh. Saya kira Bluebird kalau tidak segera bergabung dengan platform-platform kendaraan yang Gokar, Grab, itu mungkin juga akan jatuh kalau tidak memahami bahwa kita perlu kolaborasi. Nggak bisa lagi dengan kondisi ketidakpastian itu kita merasa besar sendiri. Nah, kompleks tadi itu menunjukkan interdependensi. Ya, jadi apa yang terjadi? Saya senang grup ini karena grup ini dari berbagai background ya, background pekerjaan, background pendidikan. I do believe ya kita itu bisa terkoneksi, ya, bisa terkoneksi satu sama lain. Tinggal memang harus ada handbooknya nih Mbak Sita ya. Ketika saya butuh ke Malaysia, ada siapa di Malaysia? Ada teman kita di Malaysia. Ada Uni Ayu. Ya, seperti itu. Kita butuh belajar bisnis lagi, ada teman kita Pak lagi. Widra, ada Alphard. Nah, karena ini dunia semakin kompleks, semakin terkoneksi, maka kita perlu clarity. Clarity ada kejelasan antar posisi-posisi mana, ya. Yang terakhir ambigu, ya. Tadi juga disebutkan oleh teman kita, karena ambigu ini multiple perspektif ya. Skenario bisa terjadi dalam serba ketidakpastian, kebimbangan, ambigu, maka kita perlu agile. Adaptasi cepat. Nah ini yang dilakukan. Kebetulan saya di LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, yang menyelenggarakan juga yang namanya Pendidikan Kepemimpinan Nasional. Semua peserta dari calon-calon pejabat eselon 1, eselon 2 ikut itu ya. Mereka akan diprogram untuk membuat yang namanya proyek perubahan proper. Apa yang dia kenal masalah di institusi atau lembaga masing-masing, apa yang dia ketahui yang menghambat pekerjaan masing-masing, kemudian ketika dia hadir di situ sebagai pemimpin, apa proyek perubahannya? Perubahan apa yang dilakukan? Saya senang misalnya ketika menguji anggota polisi ya, proyek perubahannya adalah masyarakat selama ini ketika melapor misalnya ke kepolisian, mereka nggak tahu laporan itu udah sampai tahap mana, diapain tuh laporan. Nah, mereka punya satu sistem yang seperti platform gitu, sehingga masyarakat itu ketika melapor dia bisa mengakses. Tapi ini baru per wilayah ya, karena per person, per pemimpin di daerah, mereka bisa tahu nih, laporan saya udah pada tahapan mana. Ini kan satu perubahan yang dilakukan oleh kepolisian yang mungkin kita saat ini mengenalnya sangat tertutup. Tapi dengan proyek-proyek perubahan dan agile seperti itu ya, itu memaksa mereka untuk mengimplementasikan apa sih yang mereka ketahui tentang kondisi kekinian lembaga institusinya dan what they can do to fix it, to make it better. Dan itu tentu ada penilaian-penilaian. Saya kira kita perlu pada peninggalan hidup lah ya. Selama kita hidup diberikan jabatan, diberikan kesempatan, apa sih yang kita wariskan ya? Dan itu yang apa yang kita wariskan kepada turunan atau kepada kantor ini seperti itu. Kira-kira itu Mbak sharing saya. Terima kasih. Ini banyak. Masya Allah, luar biasa, Prof. Nurlia. Nanti share ya slide-nya supaya bisa dibaca ulang. Ini luar biasa hari ini. Oh ya, ini sedikit. Kita ini berada pada posisi mana? Kita sering menyebutkan. Nah, ini ya, kenapa kita harus Nah, saya kira ini silence generation ya. Silence generation-nya kita yang lahir. Ngeledek ini. Tahun 2545. Saya kira kita mungkin rata-rata berada di either Gen X ya dan Y di sini. Ya. Nah, kita menghadapi generasi yang 96 2010 dan itu nanti jumlahnya akan banyak sekali. Nah, apa yang memang perlu dilakukan? Nah, ini perubahan.
shifting perubahan leadership yang harus dilakukan either to our office, either untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, lebih ada perubahan shifting apa nih? Kalau dulu kepemimpinan itu top down ya, ini nggak bisa lagi. Ya, kita memimpin orang yang Mbak Lia sayang materinya kalau cuma di sebentar-sebentar, di 2 minggu lagi bahas ini slide-nya dengan lebih detail. Jadi di awal. Narsum awal aja kalau gitu ya. Baik, saya ingin tutup saja bahwa ya kita memang diharapkan saat ini tidak lagi command and control, bahkan sebagai parents ya, kita nggak bisa lagi hanya memerintah saja, tapi we have to inspire and connect. Itu ininya, kata kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.